Ya. Nah, di PP ini satu secara kualitas kan orang hanya melihat bahwa oh kata PP itu hitam lah gitu ya, kekerasan gitu kan. Ntar kita akan bicara itu juga. Ya, di undangan gitu kan, itu kan yang sekarang dibully oleh orang-orang sosial media. Tapi mereka nggak paham. Hari ini tuh senior-senior kita di PP Halo semua, selamat datang di episode Ngode kita hari ini. Seperti yang kita tahu, episode Ngode selalu berusaha membawa tamu-tamu yang paling menarik untuk kita ajak ngobrol-ngobrol santai. Dan jangan lupa juga kalau di podcast Ngode ini, kita akan banyak ngode, akan banyak kode, kira-kira kayak gitu. Dan hari ini spesial banget teman-teman, karena gue ngebawa senior-senior gue, abang-abang gue, kakak-kakak gue. Di sini ada Mas Arif, kemudian ada Mas Rio, dan juga ada Mas Deka. Mereka ini pengusaha, eksekutif, investor, aktivis, tapi yang menjadi benang merah semuanya adalah mereka semua ini adalah bagian dari organisasi masyarakat Sapma Pemuda Pancasila. Dan kita akan banyak menggali juga nanti tentang background mereka, kemudian perjalanan karir, latar belakang, dan peran Sapma Pemuda Pancasila dalam bernegara dan juga tentunya dalam aktivitas sehari-hari. Nah, sebelumnya terima kasih Mas Arif sudah mau hadir. Mas Rio, terima kasih Mas Deka, terima kasih sudah mau hadir pagi-pagi bangun untuk hadir di studio ini. Ini nggak kenalan dulu. Appreciated. Kenalan dulu. Dan buat audiens juga, ini sebenarnya adalah kakak ipar gua. Jadi happy banget bisa ngobrol-ngobrol bareng kakak ipar gua. Lagi sibuk banget ya, Mas Deka. Soalnya kalau di rumah malah nggak pernah ngobrol. Betul, kalau di rumah hampir nggak pernah ketemu, Bang. Hampir nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Lagi sibuk banget. Gue juga kalau nanya istri gua, itu apa Mas Deka lagi di mana? Nggak tahu, aku juga udah lama nggak ketemu. Sama adek sendiri tuh malah bisa 2 bulan nggak ketemu. Iya benar. Jadi shadow movement. Nah, langsung aja kita pengen denger cerita nih dari semua tentang latar belakangnya, ya personal story-nya lah ya, background-nya gimana buat audiens kita. Siapa yang mau mulai duluan nih kira-kira? Ketua umum. Ketua umum, Mas Arif, silakan Mas. Perkenalkan saya Arif atau Aulia Arif. Saya saat ini sebagai Ketua Umum Sapma Pemuda Pancasila, kemarin yang juga baru selesai Munas, dan ini kebetulan periode kedua. Tapi kalau di Sapma ini memang saya udah berproses lama, udah dari tahun 2005 akhir. Dulu kita juga masuk di organisasi ini dari zaman kuliah. Memang udah hobi, saya kuliah dulu di Trisakti, Fakultas Hukum. Udah ikut di BEM, sudah ikut di parlemen dan beberapa lainnya. Terus diajakin sama teman saya, ada almarhum Bintang, untuk gabung join di Sapma. Ya alhamdulillah, ini jadi kenal-kenal dengan teman-teman dan membangun relasi yang luar biasa. Kenal sama Rio juga dulu waktu di Malaysia, dan Deka juga, terus join juga sama Wafa. Dan perjalanan karir sampai hari ini ya selain aktivis juga saya juga selain aktivis dan juga saya juga sebagai advokat juga, dan juga kebetulan hari ini bekerja di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang mining. Ya mungkin itu aja dulu dari saya. Sip. Nanti kita kulik-kulik ya. Kulik-kulik lagi ngobrol-ngobrol. Oke. Mas Deka, mau cerita Mas? Perkenalkan, saya Deka Suryanegara, saya Bendahara Umum Sapma Pemuda Pancasila. Kalau background nggak banyak ya. Hidup saya normal-normal aja. Cuman ya lebih untuk kerja itu lebih ke dunia usaha ya, bisnis apa aja dikerjain. Apa aja dikerjain? Entertain. Entertain. Gitu. Oke. Mas Rio. Makasih Mas Wafa. Saya Rio Evilantara. Kebetulan sekarang saya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal yang baru tadi terpilih di Munas Bandung ya, bulan Agustus. Ini periode pertama saya di pimpinan Sapma Pusat, walaupun tadi disampaikan oleh Mas Arif ya. Jadi perjalanan panjang organisasi dari 2006-2007 itu di Sapma gitu. Dan jujur Sapma itu merubah hidup saya gitu. Jadi secara ideologi dan juga secara jaringan gitu. Iya.
Nah, saya besar di Sapma Jawa Barat, lalu saya pindah ke luar negeri waktu itu ke Malaysia, ke Jerman, bawa Sapma juga dan bawa PP waktu itu. Karena ternyata respon orang-orang diaspora di luar itu luar biasa terhadap Pancasila ya, filosofi Pancasila. Jadi itu juga membanggakan kita lah. Iya. Pulang ke Indonesia, bergabung, diajak oleh Mas Arief untuk gabung udah masuknya di pusat deh, di berkarir di pusat. Nah, saya memang terkonsentrasi di background saya di ekonomi kan, jadi pengelolaan UMKM, pengembangan UMKM dan lain-lain. Jadi salah satu background saya juga salah satu pelaku usaha UMKM lah. Jadi ada beberapa bisnis usaha yang bergerak di sektor UMKM, scale up rekan-rekan UMKM lah. Nah, tapi agak unik juga algoritma saya ini, karena saya juga dipercaya hari ini di perbankan ya, di Komisaris Bank BJB Syariah, which is itu bank daerah yang terkonsentrasi ke segmen syariah. Gitu. Jadi kalau kata orang, oh ini pemuda Pancasila yang terkenal dengan kekerasannya begitu ya, secara historis gitu. Tapi tiba-tiba ini syariah gitu kan, bicara masalah muamalah, bicara masalah Al-Quran dan lain-lain. Jadi memang saya bilang tadi, Sapma itu merubah hidup saya. Jadi rekan-rekan muda yang sebetulnya bisa ada waktu untuk bergabung di ke dunia aktivisan gitu ya. Sapma sebagai ruang terbaik lah yang hari ini coba dibesarkan oleh kita. Siap. Itu sementara, Mas Wafa. Oke, thank you Mas Rio. Nah, ini kan memang uniknya episode hari ini yang tadi gue sampaikan ya, benang merahnya adalah semua bagian dari Sapma Pemuda Pancasila. Tapi audiens gue ini rata-rata kan di industri startup, investment, kemudian industri kreatif, dan banyak yang belum familiar sebenarnya. Nggak usah ngomongin Sapma Pemuda Pancasila ya, tapi mungkin keormasan, kemudian aktivisme, bahkan pemuda Pancasila sebagai ekosistem besarnya aja mungkin mereka belum familiar. Kita mungkin cerita sedikit kali ya, sebenarnya tujuan dari ekosistem besar pemuda Pancasila itu apa gitu? Tujuannya untuk negara Indonesia dan bangsa Indonesia ini apa, dan kemudian peran Sapma, Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila di dalamnya itu kira-kira apa ya yang perlu audiens tahu? Jadi kalau peran Pemuda Pancasila ini dulunya kan dilahirkan itu oleh IPKI, Ikatan Perintis Kemerdekaan Indonesia. Itu salah satu pencetusnya ada Bapak Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Nah, jadi dalam perjalanannya itu dulu adalah salah satunya adalah mengawal dekret Presiden Soekarno yang dilahirkan pada tahun 59. Nah, disitulah kita sebagai organisasi masyarakat, kita mengawal dekret Presiden tersebut untuk mengembalikan lagi pada Undang-Undang Dasar dan juga terkait masalah Pancasila. Dan juga pada saat itu bagaimana peran daripada Ormas yang untuk melawan PKI. Ya, kan ada PKI dulu komunis. Nah, salah satu gerakannya adalah pada saat itu Ormas inilah yang digunakan untuk melawan komunis yang memang mengganggu pada saat itu tentang kestabilan keadaan di Indonesia. Nah, perjalanannya sampai dengan hari ini yang sudah 64 tahun, besok bertepatan tanggal 28 Oktober, Pemuda Pancasila ini melahirkan beberapa organ-organ. Di antaranya ada Sapma, ada Serikandi, ada Koti Mahatidana, ada Badan Pengusaha, ada Badan Hukum dan lain sebagainya. Nah, ini memiliki peran dan fungsi masing-masing. Karena kan dulu PP ini, Pemuda Pancasila ini sifatnya adalah organisasi kepemudaan. Akhirnya dia meningkatkan statusnya menjadi Ormas, sehingga Ormas ini memiliki beberapa lembaga dan badan-badan. Nah, itulah peran dan fungsinya di masing-masing. Nah, sampai dengan hari ini, ya alhamdulillah, walaupun dengan berbagai macam stigma yang ada dalam Pemuda Pancasila, yang kami pun tidak bisa pungkiri bahwa memang itu ada, karena itu adalah dalam kehidupan sendi-sendi masyarakat dan level terbawah. Jadi terkadang kalau di istilahnya di kita nih, PP ini kayak bengkel, bro. Jadi semua jenis apapun kita coba perbaiki. Mungkin kalau tadi bicara masalah agama ya dari haram jadah mencari sejadah. Dari haram jadah mencari sejadah. Iya, cuman kan kalau memang ini tidak ada yang rekrut, tidak ada yang bina, pasti kan akan menjadi liar. Nah, ini kan adalah salah satu peran dan fungsinya. Betul. Nah, makanya kenapa kita sering bikin juga kegiatan-kegiatan yang mencoba mengarahkan kita untuk kegiatan-kegiatan positif. Bahkan tidak menutup kemungkinan dan selalu terjadi setiap ada bencana alam dimanapun boleh dicek, selalu anak PP itu turun duluan. Walaupun mereka dengan minim menggunakan alat-alat keselamatan dan lain sebagainya.
kayak kemarin COVID dan ada bencana banjir, tsunami dan lain sebagainya. Bahkan kalau untuk hari ini sih alhamdulillah juga kita sudah banyak mendelegasikan kader-kader pemuda Pancasila, baik yang jadi menteri, jadi gubernur, jadi kepala-kepala daerah, bahkan juga ketua MPR RI hari ini Pak Bambang Susatyo, ketua DPD RI Pak Lanyala Mataliti. Alhamdulillah udah ada yang belum memang jadi presiden aja. Nanti tinggal tunggu waktu lah. Segera. Kita kan nggak boleh ngomongin politik. Oh iya, boleh dikit-dikit. Kalau pakai kode-kode dikit boleh lah. Kode-kode dikit boleh. Tapi yang jelas bagaimana peran pemuda Pancasila ini yang selalu kita jaga ini adalah masalah idealisme bangsa. Masalah ideologi bangsa, masalah Pancasila ini kan selalu menjadi pokok perjuangan daripada pemuda Pancasila. Walaupun dengan segala macam fenomena yang ada setelah reformasi, ya hari ini pun banyaklah hal-hal yang kalau kita gali lebih dalam lagi bahwa bagaimana Pancasila ini juga sudah mulai terongrong, apalagi dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan lain sebagainya. Nah kita sih sebenarnya mengharapkan Sapma ini ngapain sih? Kita bisa ngajak teman-teman juga yang muda-muda, yuk kita diskusi masalah kebangsaan. Yuk kita tingkatkan rasa nilai nasionalisme kita. Karena kan yang jaga bangsa dan negara ini kan bukan orang lain. Nah ini yang kita harus bisa sama-sama kita gerak bareng ya. Demi bangsa Indonesia, tapi kita juga harus diskusi juga. Jangan juga kita antipati mendiskusikan tentang masalah bela negara dan lain sebagainya. Karena kan saya rasa juga banyak ya hal-hal itu yang udah mulai sedikit ditinggalkan. Karena kan mungkin mereka lebih berpikir ya udah hidup kita hari ini dan lain sebagainya. Tapi masalah nation ini kan nggak ada yang mau bahas. Itu sih. Kira-kira. Menarik, dan ya memang kan juga sekarang Indonesia dalam keadaan damai, ya kan sebenarnya cukup damai lah, relatif damai. Jadi mungkin isu-isu seperti ya tadi bela negara gitu, kebangsaan ya, integritas sebagai sebuah nation gitu, kesannya tuh jauh gitu. Tapi ini karena disrupsi juga kan. Betul. Disrupsi teknologi, kecepatan informasi, akhirnya fundamental itu juga terlupakan ya. Betul. Saya sedikit menambahkan tadi Mas Arif ya. Ada aspek historis kan. Tadi disampaikan oleh Mas Arif terkait kenapa lahirnya pemuda Pancasila. Secara aspek historis, pemuda Pancasila ini sebagai penyeimbang ideologis kan, karena dulu ada komunis, dibuatlah oleh TNI pemuda Pancasila sebagai pengawal secara ideologis ya, supaya komunis nggak terlalu movement gitu kan. Tapi ada juga dari aspek psikologis dan filosofis gitu ya. Kalau lihat pemuda Pancasila kan bawa Pancasila ya, Pancasila ini kan dasar negara ya, yang sudah final begitu. Nah, pemuda Pancasila sebagai ormas menjaga nilai-nilai Pancasila itu supaya di masyarakat tetap terjaga. Kan begitu ya? Dari 5 sila ini ada banyak nilai yang terkandung. Nilai sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain begitu. Nah, tadi pertanyaan selanjutnya, apa fungsi Sapma? Fungsi Sapma itu dilahirkan oleh rahimnya pemuda Pancasila sebagai ormas. Tapi Sapma ini entitasnya OKP, Organisasi Kepemudaan. Kan begitu ya? Fungsinya apa? Fungsinya adalah bagaimana Sapma ini memberikan pendidikan, edukasi, wawasan terkait Pancasila. Jadi kalau pemuda Pancasila mengawal 5 sila tadi, Sapma adalah mengedukasi 5 sila tadi kepada masyarakat. Berkaitan tadi Mas Mapas sampaikan, disrupsi teknologi, kecepatan informasi yang membuat terdegradasi orang mengetahui terkait Pancasila. Nah, tugas Sapma hari ini adalah bagaimana memodernisasi definisi Pancasila ke anak-anak muda yang sudah terlupakan kan. Apa sih Pancasila? Apa sih fungsinya? Nah, Sapma ini adalah ngafalin 5 sila. Ngapain ngafalin 5 itu kan sila? sebenarnya fundamental Mas Wafa, yang nggak pernah kita lihat. Contoh, kalau saya boleh kasih ilustrasi, koperasi ya. Orang anak muda sekarang apa? Kenal koperasi. Tapi Gojek itu adalah bagian dari sistem koperasi, sharing ekonomi. Itu kan modernisasi tuh. Iya, modernisasi. Modernisasi makna kan. Jadi karena koperasi itu sharing ekonomi, dibuatlah definisi baru. Oh, sharing is caring, network is everything dan lain. Itu kan konsep koperasi. Nah, bagaimana Sapma ini memodernisasi maksud dan makna dari Pancasila itu sendiri supaya bentuk yang relevan di zaman sekarang. Gitu. Karena disrupsi nggak bisa dihindari. Kan gitu ya. Betul. Tapi kitanya harus adaptif gitu. Nah, fungsi Sapma ini karena memang secara gen ini masih pada muda, ini yang menjadi agen gitu, agen transformasi pemuda Pancasila. Betul. Saya dulu, Mas Arif ya, Mas Deka, ayah saya tuh dulu menentang, ngapain gabung pemuda Pancasila, itu kan preman gitu kan. Terus saya menguatkan bahwa stigmanya kan seperti itu. Kalau infonya begitu,
Pancasila siapa yang jaga? Secara ideologis. Kan begitu. Sekarang ayah saya kemana-mana pakai jaket PP. Saking merasa PP itu besar dan dampaknya besar. Gitu. Jadi itu salah satu valuasi kenapa SAPMA dibentuk. Gitu. Menarik. Mas Eka ada yang mau ditambahin dari peran PP dan Ya, kalau saya rasa sih sekarang peran pentingnya SAPMA Pemuda Pancasila itu juga tugas berat kita bertiga itu sama Bang Arif selaku ketum, Bang Rio selaku sekjen, itu adalah salah satunya itu juga menciptakan kader-kader baru juga. Karena SAPMA Pemuda Pancasila ini adalah sebuah wadah dan tempat untuk menciptakan kader barunya di Pemuda Pancasila. Itu yang paling repotnya di situ. Ketika seluruh organisasi itu mendirikan ya kebanyakan OKP pada umumnya, yang pengen besar itu adalah ketum, sekjen, dan bendahara umumnya. Tapi saya sepakat dengan ketum Arif dan sekjen Rio untuk membalik sistem ini menjadi segitiga yang terbalik. Karena saya mengharapnya setiap kegiatan, setiap ada kesempatan yang besar untuk kader-kader kami ini, ya kalau bisa yang maju ini yang di bawah ini gitu loh. Kita balik mereka menjadi ada di atas, kita yang ada di bawah. Kita sebagai penopangnya. Karena pelayan supaya, kan? Ya harapannya adalah ya kayak kami yang melayani supaya muncul kader-kader baru ini dalam jumlah yang lebih banyak daripada cuman 3 orang yang ada di puncak pimpinannya. Menarik. Ya, bayangkan kalau sebuah nation nggak punya fundamental hidup, ya kan terlalu kanan, terlalu liberal gitu kan, akhirnya juga nggak terukur gitu. Nah ini tadi kata Mas Deka bahwa kita menciptakan kader-kader walaupun secara kemampuan ini lebih tinggi karena akses informasi kan, tapi secara fundamental backbone-nya mereka pegang juga. Betul. Bahwa satu keimanan terkait keyakinan beragama ya, kedua terkait yaitu nation. Itu poin yang menarik Mas tadi mengenai negara jangan terlalu ke kiri, jangan terlalu ke kanan. Karena kan kita lihat banyak fenomenanya sekarang negara-negara mungkin di Eropa atau di Amerika mereka kanan banget gitu atau kiri. Tapi Indonesia itu kan non-blok. Betul. Dan Pancasila ini kan menariknya kalau kita lihat 5 sila itu di situ ada prinsip kiri dan kanan dua-duanya sebenarnya. Tapi melalui Pancasila jadi termoderasi gitu betul. kan. Betul. Terkait misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sila kelima itu kan nilai yang sebenarnya dianggap kiri gitu kan. Tapi kemudian kita juga ada ketuhanan yang Maha Esa itu yang dianggap sebagai nilai konservatif kanan gitu kan. Jadi dimoderasi melalui permusyawaratan sebagai bagian permusyawaratan, demokrasi gitu kan, sentris gitu kan. Dan kalau saya juga ngelihatnya sebenarnya tadi poinnya Mas Arif ya tentang gimana ini anak-anak muda kalau nggak diolah jadi liar gitu ya. Pemuda Pancasila ini seperti mengkonvert energi negatif menjadi energi positif gitu. Ini kan kalau kita lihat sekarang pemuda Indonesia ya, mayoritas pemuda nih, lebih dari 50%. Pemuda itu kan energinya tinggi gitu kan. Tinggal energi yang banyak ini defaultnya bakalan negatif atau positif gitu. Karena kan sekarang banyak juga kalau kita lihat organisasi-organisasi kepemudaan. Kalau kita lihat tuh gini, banyak beberapa organisasi kepemudaan itu membawa tentang kesukuan. Oh gitu. Ya kan ada yang kesukuan, ada yang keagamaan. Lalu juga ada lagi yang politik gitu loh. Maksudnya under bawah partai-partai politik. Tapi semuanya membawa kepentingan masing-masing. Nah, maksud saya kita juga gimana relate sama semua nih SAPMA sebagai organisasi yang mungkin kepemudaan yang kita masalah nasionalisme, tapi kita bisa bekerja sama dengan semuanya juga. Kita juga pengen, maksudnya kita beberapa kali juga pernah diskusi dengan teman-teman dari seluruh organisasi juga, yuk kita bisa bikin apa bareng-bareng. Jadi dengan kita melepaskan juga ya, lo dari bagian mana, lo dari apa organisasi yang bawahnya partai atau apa semua segala macam, tapi kita bisa bicara tentang Indonesia hari ini. Kenapa orang-orang di luar negeri mungkin kalau sekarang juga banyak teman-teman yang ngefans dengan artis-artis Korea dengan mereka lagi wajib militer, nggak bisa ditonton. Terus nggak bisa ditonton. Nggak bisa ditonton, tapi karena memang ada kewajiban dari negara-negaranya. Nah kita kan nggak ada kayak gitu. Betul. Tapi Singapura dan lain-lain negara-negara tetangga semua. Aja ada semua. Nah kita kan nggak ada. Bahkan Israel juga wajib. Bahkan Israel ada wajib militer. Nah karena kayak kata Wafa, kita tidak dalam keadaan perang, tapi perang ini kan banyak hal. Tidak hanya perang fisik ya. Tapi kan perang ekonomi dan lain sebagainya. Nilai-nilai sosial. Imperialis. Dan Indonesia ini kan identik apa sih dari zaman dulu pas mungkin penjajahan, kita kan ada politik adu domba. Selalu kan itu yang Divide dan imperial. Makanya ada persatuan Indonesia itu kan. Nah itu yang kita harus bisa jaga sebenarnya semua. Karena kan dalam keadaan seperti ini ya inilah yang harus kita bisa sama-sama kita yang jaga. Menurut gue sih gitu. Dan
pertanyaan gue selanjutnya sebenarnya terkait entrepreneurship juga ya. Karena pertama kali gue mengenal Pemuda Pancasila dan Satpam PP itu kan melalui Mas Deka. Iya. Gue dikenalin waktu itu 2019 ya, Betul. Mas Deka ya. Dan waktu itu gue masih kerja tuh sebagai karyawan lah, salah satu Covid begitu ya? perusahaan asing lah gitu. Iya, pas lagi Covid. Jadi menariknya gitu Bang. Iya. Wafa nih dulu dia kerja, ya kita Salah satu tahu gajinya dia saat itu gede banget lah untuk ukuran gaji. Tapi dia ngelihat, nih orang kok usaha tapi kok santai-santai tapi duitnya ada. Sehingga akhirnya dia memutuskan buat resign waktu itu. Betul, resign. Justru itu, setelah gue mengenal teman-teman di Satpam PP kan, gue jadi mikir dong, ini kayaknya apa ya? yang ada relate juga, ada benang merah juga. Justru itu mas, yang tumbuh di saya itu keinginan untuk jadi entrepreneur. Oke. Justru itu munculnya di situ. Bukan terjebak nggak bagus ya. Bukan terjebak nggak bagus. Makanya kan tadi kalau kita bicara konversi energi tadi ya, yang tadinya negatif jadi positif atau netral jadi positif. Sebenarnya kan gue ya kerja di perusahaan asing itu banyak energi yang terakumulasi gitu ya. Tapi apa ya nggak tahu ngalirinnya itu kemana gitu mas. Iya. Kita mau di kantor kan nggak bisa terlalu bermanuver juga mas, ya kan? Terlalu bermanuver di injek dari atas gitu. Shutdown. Kan? Di shutdown gitu. Nah ternyata di situ ternyata terkumpul keberanian dan kemauan di saya sebenarnya. Ya memang butuh waktu tetap. Ya mas kan baru 2 tahun setelah itu saya memutuskan udahlah gue ngeliat kakak ipar gue begini gitu kan. Terus kayaknya kenal teman-teman organisasi tuh kayaknya berusaha tuh lebih dengan passion dan lebih kayak energinya tuh terlepaskan. Ini patternnya dari beliau ya? Patternnya dari beliau ya? Patternnya dari beliau, betul. Penting kan relation sama semua orang kan Betul, kita jaga. betul. Nah itu pertanyaan selanjutnya. Nah kalau melihat perjalanan usaha, entrepreneurship dan karir masing-masing sekarang Mas Arif, Mas Rio, Mas Deka, apa tuh relasinya dengan keanggotaan di Pemuda Pancasila, di Satpam PP? Apa itu pengaruhnya terhadap perjalanan karir yang sekarang teman-teman bangun, usaha? Ini karir dalam berarti bukan karir organisasi ya, karir kerjaan atau Iya, lebih kayak mungkin terkait dengan Kalau bisnis. saya sih ya itu, dengan berorganisasi ya saya juga hari ini bekerja, alhamdulillah juga kebetulan jaringannya dapat dari senior-senior di Pemuda Pancasila juga. Ternyata mereka juga banyak sekali memiliki usaha-usaha besar dan kita dipercaya juga di situ. Ya itu tadi yang penting kan dipegang adalah trust-nya kan. Trust. Ketika kepercayaan kita dapat, kita juga dibukain jalan, kita bisa kerja dan juga dimanfaatkan ilmu kita dan tenaga. Yang penting kan kita trust dan juga komitmen terhadap apa yang kita kerjakan. Dan alhamdulillah hari ini ya semuanya udah terjalin dan kita punya banyak lah senior-senior di mana-mana dan juga punya banyak selain mentor-mentor kita juga kan. Iya. Nah itu yang memang yang dulu juga mungkin saya ketika mikir zaman kuliah gue gak akan kepikiran sampai kayak gini. Gue dulu mungkin kuliah karena di hukum, gue mungkin abis ini gue jadi pengacara atau jadi jaksa atau apa udah. Kalau dulu zaman kita kuliah di Trisakti itu ada istilahnya tuh 2 lulus itu. Lulus di waktu yang tepat atau di waktu yang tepat atau tepat waktu. Waktu yang tepat atau tepat waktu. Cuma 2 itu aja. Iya, tepat waktu itu kan 3,5 tahun, 4 tahun udah tepat waktu selesai. Kalau di waktu yang tepat, nah abis itu kita Itu berapa tahun? Hah? Berapa tahun? Gue 5 tahun lah. Waktu yang tepat. Berarti mencari ilmu, bukan mencari lulus. Betul. Masih banyak yang bisa digali. Nah, itu. Nah, jadi akhirnya ya itu. Nah, tapi ya alhamdulillah kan gue juga sama teman-teman kita bisa. Ya kita bertiga aja pernah membangun satu kerjaan usaha sama-sama. Walaupun kita tidak dalam satu kantor yang sama. Iya. Ya kalau ide saya itu mungkin. Tapi konklusinya memang disampaikan oleh beliau itu, akhirnya networking is everything. Kan gitu ya. Semakin banyak jaringan, semakin banyak peluang kan begitu ya. Kalau teori fisikanya kan semakin banyak bergerak, semakin banyak peluang. Iya, betul. Nah dengan berorganisasi kita bergerak terus. Benar. Kan begitu ya teori fisiknya. Kan begitu ya. Nah di PP ini satu secara kualitas kan orang hanya melihat bahwa oh kata PP itu hitam lah gitu ya, kekerasan gitu kan. Ntar kita akan bicara itu juga. Ya, di undangan gitu kan, itu kan yang sekarang dibully oleh orang-orang sosial media. Tapi mereka nggak paham. Hari ini tuh senior-senior kita di PP itu menjabat posisi-posisi penting di negara ini gitu. Jadi secara kualitas itu bisa scale up kita secara entrepreneurship gitu ya, secara jaringan, secara kualitas, ilmu, edukasi dan lain-lain. Tapi secara kuantitas kader kita hampir 10 juta di Indonesia. Iya. Kan kalau dari sisi supply chain ekonomi kan itu besar banget, kalau bisa dikapitalisasi kan. Tinggal how itu aja. Itu sebetulnya jadi value sih. Selain memang kapasitas ya, tapi potensi dengan jaringan yang sebesar ini bisa dikapitalisasi secara ekonomi. Kapitalisasi jaringan ya berarti kata kuncinya di sama PP. Ya, jadi apa
Pancasila entrepreneurship gitu kan. Yang nasionalis. Ya termasuk meskipun ya gue juga gue rasa adalah hasil dari kayak Tentunya meskipun nggak secara terlalu langsung intens gitu ya, tapi iya. ya terbentuk sebenarnya mindsetnya di situ kayaknya hidup nih perlu ambil lebih resiko gitu. Lebih ambil resiko dan lebih kayak menerjang gitu kan. Dulu tuh sempat ada temen gue tuh di Jogja sebelum COVID, sudah gitu udah lah kita bikin usaha aja. Solid. Ketika pas dia, kalau nggak dia bilang, bang kalau misalnya gue nggak bikin usaha waktu itu bang, mungkin gue udah kena PHK, karena PHK pas COVID itu kan habis-habisan. Bisa. Untung dia udah buat Udah sempat ada nge-spare dikit, nah buat usaha, buat member untuk bertahan. Akhirnya sekarang dia udah mulai kerja lagi. Tapi ya disitulah kita bisa gimana caranya saling sharing is caring kan. Kita bisa discuss apa-apa yang bisa kita lakuin bareng-bareng. Gitu kan. Nah, kalau dari Mas Deka gimana Mas? Bagaimana dengan keanggotaan dan aktifnya di Sapma Pemuda Pancasila berimpact positif terhadap karir dan usaha yang sedang Mas Deka bangun sekarang? Pastinya sih kalau impact positifnya itu networking terbuka lebih luas ya, karena ada satu yang hebatnya dari Pemuda Pancasila dan Sapma Pemuda Pancasila ini adalah ketika kita butuh sesuatu dalam aspek bisnis kita, itu networkingnya ada di seluruh Indonesia. Ya. Saya butuh apa, mau cari katakan di Sumatera Utara itu ada teman kita yang bisa ngecek langsung, karena dalam dunia bisnis kita pun ya kalau saya lebih ke berbisnis ya, makanya alhamdulillah dipercaya jadi bendahara umum ini karena memang dunia saya lebih ke situ. Menggunakan keuangan-keuangan ini, cari pundi-pundi. Iya, tapi kembali lagi, itu kan apa yang bisa kita dapat juga dari sebuah organisasi. Tapi kita juga jangan lupa juga dalam konsep kita berorganisasi, apa juga yang bisa kita berikan gitu loh. Untuk di Sapma Pemuda Pancasila sendiri, itu kan lebih banyak di pelajar dan mahasiswa. Sehingga sekarang kedepannya itu lagi banyak banget konsep yang lagi pengen saya ciptain itu adalah gimana caranya dalam setiap Sapma yang ada masih di dalam level komisariat ini, mereka itu juga punya penghasilan sendiri dari tempat tersebut. Katakan, ya namanya mahasiswa itu kan biasanya suka nongkrong-nongkrong di mana. Tapi tongkrongannya punya mereka sendiri. Untungnya punya mereka sendiri. Hasilnya untuk apa? Untuk kegiatan organisasinya sendiri. Kan enak. Kita jadi ketum sekjen sama bendem tinggal dada-dada doang datang. Ya betul kan? Tinggal dada-dada doang datang. Dan dampak positifnya lagi apa ya? Itu kita sekaligus mengedukasi juga, mengedukasi adik-adik kita yang masih mahasiswa, masih pelajar ini ya, untuk mereka bisa lebih berwirausaha juga. Karena tantangan ke depan ini ya saya melihatnya kalau hanya mengandalkan lapangan pekerjaan kayak yang tadi kita bahas sebelumnya, ini akan sangat sulit ke depannya. Jadi saya berharapnya ya memang Sapma Pemuda Pancasila ini bisa jadi agen juga yang ke depannya bisa membuka lapangan pekerjaan, bukan mengharapkan lapangan pekerjaan ke depannya. Benar-benar. Kurang lebih begitu, Mak. Itu yang saya coba edukasi ke kawan-kawan di daerah inilah. Ya melahirkan calon-calon pengusaha besar baru ya kan ke depannya. Dan ya itunya kan tentunya harapannya juga itu bisa merubah stigma negatif. Mungkin banyak yang kayak Mas Rio yang orang tuanya ngapain ikut Pemuda Pancasila preman gitu. Tapi ini kan stigma-stigma ini bisa kita rubah dengan ya sesuatu yang positif kayak gitu. Ketika orang tua yang ngeliat, wah anak gue jadi bisa belajar usaha nih gitu. Benar. Mereka senang juga gitu kan. Setuju. Kurang lebih begitu. Dan yang banyak kita bahas tadi itu kan sebenarnya hal-hal positif ya. Yang sayangnya mungkin selama ini tenggelam di sosial media oleh stigma negatif. Gitu kan, narasi-narasi negatif. Dan jujur aja mungkin kebanyakan dari audience gue nih, followers gue yang nonton ini, itu adalah orang-orang yang juga pasti sering menerima narasi-narasi stigma negatif terkait itu. Apalagi kalau yang memang terutama ya yang misalnya sekolah atau kuliah di luar negeri gitu, biasanya mereka datang ke sini pulang tiba-tiba udah ada cerita begini gitu kan, mereka ngebentuk stigma itu. Dasarnya sih gini ya, ada satu orang oknum Pemuda Pancasila nyetopin truk misalnya, kayak waktu itu sempat viral kan, gitu kan, itu diangkat berita heboh. Tapi begitu 200 anggota kita turun ngebantu korban bencana, itu nggak ada yang bahas gitu. Tapi buat kita pribadi, buat Pemuda Pancasila sendiri ya apa yang kita buat aja gitu, kita nggak terlalu peduli pusingin sih stigma negatifnya kayak gimana ya, mungkin ya lebih banyak berbuatnya aja gitu. Ternyata penting juga kan, komunikasi itu penting, exposure penting gitu. Dan itu mungkin hanya bisa dilakukan oleh ekosistem Sapma Pemuda Pancasila. Secara usia kan rentangnya masih secara teknologi bisa applied ya. Dibanding senior-senior kita di Pemuda Pancasila. Nah, artinya misi kita tuh dua. Satu, menjaga tadi, mengedukasi Pancasila. Kedua adalah merubah atau mewarnai terkait stigma masyarakat.
ya kan? Iya. Karena kita pegang sosmed, masalahnya kita tuh hari ini harus membuat konten positif dulu, lalu sebarkan. Betul. Nah, kekurangan kita nggak bisa menyebarkan. Iya. Kan begitu. Kontennya ada, tidak bisa menyebarkan. Iya. Nah, ini yang lagi kita coba konsenkan bagaimana rekan-rekan Sapmas Indonesia ini harus mempunyai filosofi 1+1=2. Iya. Satu kebaikan ditambah satu kebaikan jadi 2 kebaikan. Betul. Melalui apa? Publikasi. Betul. Dan yang mungkin juga saya coba usahakan bantu ya melalui podcast ini adalah ya sebenarnya telling the story, menceritakan kisah ini ke orang yang mungkin dia nggak akan dengar dari tempat lain gitu kan. Betul. Mereka akan kaget Mas Wafa. Betul. Kalau mereka datang melihat aktivitas kita ya di Sapma maupun di Pondok Pancasila akan kaget di luar dari apa yang mereka lihat gitu. Iya. Kita sebagai contoh kayak kemarin kan sempet heboh tuh yang Pandawara yang di Sukabumi ya. Kan pas sampah tuh. Itu juga kita juga minta teman-teman di sana untuk membantu. Walaupun dengan berbagai macam dinamika tapi kita juga coba menjembatani biar ini semua terrealisasi gitu loh. Maksud saya di Indonesia ini kan apa yang viral itu pasti jadi omongan terus bisa terlaksana. Semua kan seperti itu terus. Nah, maksud saya nah itulah kita kerjakan semua juga dalam ya diem-diem tapi walau apapun kalau memang ada yang negatif ya udah pastilah. Kalau yang negatif ini pasti lebih sering diomongin daripada yang positif ini. Pasti. Tapi kita juga tidak akan pernah berkecil hati. Karena kalau kita berkecil hati terus, kita nggak akan pernah bisa move on lah istilahnya. Betul. Dan ini pasti akan tertinggal terus. Iya. Nah, jadi kita harus terus berjalan. Ya, bahkan sampai kita juga banyak kok sampai hari ini. Mungkin kalau orang lihat wah anak-anak PP ngasih proposal, ngasih apa. Tapi apakah mereka tahu kalau kita dikirimin proposal juga tiap hari sama orang? Sisi lainnya itu Ya ada, tapi kan Boleh kita ditanya ke saya kalau yang itu. kan kita nggak mungkin ngebuka, Iya. ya kan? Tapi maksud kita apa? Selama ini sosial, selama ini kita bisa sama-sama bantu, ya nggak ada masalah. Selama kita mampu dan bisa, kenapa enggak? Betul. Ya kan? Betul. Tapi kan kalau memang kiranya memang semampu kita udah nggak bisa ya pasti kan kita akan coba cari jalan lain. Ya kalau menurut kita sih semua sama aja sih sebenarnya. Iya. Nah cuman ya sekarang bagaimana saya bilang sama teman-teman nih, ya kita benar-benar kerja, kita bangun ekosistem yang baik, kita rekrut teman-teman dan kader-kader yang baik, kita juga melakukan kaderisasi dan lain sebagainya. Ya, dan semua juga kita lakukan untuk Indonesia ini, gitu. Betul. Karena dampaknya sistemik, Mas Wafa. Sistemiknya bagaimana? Kalau tadi ketika pemuda Pancasila dibully di sosial media dan dampaknya luas ke real life gitu ya, orang akan terdegradasi percaya terhadap pemuda Pancasila. Yang jelas-jelas pemuda Pancasila mengawal masalah ideologi. Nah hari ini secara global pertarungan ideologi itu kuat Mas. Demokrasi, sosialis, komunis itu kan lagi kencang-kencangnya sekarang. Nah secara sistemik kalau nggak ada penjaga Pancasila, anak-anak muda nggak mau masuk gabung ke Sapma karena dibully, terus siapa kader penjaganya? Sapma aja udah nggak ada orang yang mau masuk, bagaimana pemuda Pancasila sebagai aset ke depan? Akhirnya apa? Pancasila dilupakan. Mungkin aja ada imperialisme ideologi lain masuk. Tuh. Nah, itu secara sistemiknya begitu gitu. Sangat mungkin. Dan tanpa mereka sadari ya, meskipun mereka nggak merasa gabung ormas atau nggak merasa punya ideologi, karena konten, informasi dan lain-lain kan terdampak cara berpikirnya. Ya atau maaf ya mungkin anak-anak ini direkrut oleh oknum yang nggak benar, lakukan suatu gerakan-gerakan yang nggak benar, merugikan bangsa dan negara kan juga. Betul. Bahaya juga. Betul. Kadang-kadang juga anak-anak yang markir, yang nyetopin bus atau apa, belum tentu juga kadang-kadang anak PP. Mungkin dia dapat kaos pemuda Pancasila, dia pakai. Bajunya aja ya. Ya Cuman ya sudah, kita pun nggak ada masalah. Iya. Nah, cuman ya inilah keadaan yang ada. Kita harus menikmati semuanya, plus minusnya ya kan. Ya, tapi kan semua kan orang kan dilihat juga pada akhirnya seperti apa. Sepakat. Itu aja. Dan bagusnya kan memang kalau pemuda Pancasila terang benderang, artinya dia memang dikenal banyak orang, anggotanya banyak dan tidak ada yang disembunyikan. Tapi kan kita tahu juga kalau banyak di negara lain dan bahkan di negara kita sendiri gitu, banyak yang sebenarnya visi misi cara bekerjanya mirip tapi mereka tuh gelap gitu. Jadi tidak kelihatan, nggak ada kontrol sosial, ya kan nggak ada akuntabilitas gitu. Orang nggak tahu gitu, nggak kelihatan. Dan banyak juga organisasi-organisasi di luar yang gelap atau yang mengelola bisnis-bisnis besar. Oh banyak banget. Nah, dulu kan terjadi seperti itu. Cuma kan kita nggak bisa berbicara seperti itu juga. Iya, nggak bisa eksplisit. Nggak bisa eksplisit seperti itu juga. Tapi kalau mode boleh lah. Nah istilahnya kan kayak gitu. Iya. Nah tapi memang ya inilah yang ada hari ini. Kemarin kita juga bangga hari ini anak-anak PP, maksudnya dibilang pengusaha termasuk ketua Kadin hari ini Pak Arsyad dari wakil ketua umum Pancasila, Bang Susatyo wakil ketua umum juga. Di situ juga ada Pak Ahmad Ali yang anggota DPR RI dan banyak sekali, belum yang lain-lain di daerah ya. Jadi dari pengusaha, dari birokrat, dari semua level ada. Nah
Cuman bahkan sampai level terendah. Makanya kita dulu pernah ada program 1 juta sejadah. 1 juta sejadah. Waktu COVID itu kita bagikan COVID waktu itu bulan Mas Rio waktu di Badan Pengusaha melakukan program itu. Untuk ya inilah kita dari haram jadah ke sejadah. Tapi dalam hal waktu itu zaman COVID, ingat kan kalau kita dulu kalau mau sholat ke masjid, sholat Jumat atau apa harus bawa sejadah sendiri dari rumah. Iya. Akhirnya kita cari sejadah yang memang harus antibakterial, yang harus mudah dibersihkan dan lain sebagainya. Alhamdulillah juga banyak donaturnya yang mau menyumbangkan dan mau berbuat. Itu dari internal sendiri dari Pemuda Pancasila. Nah itu contoh-contoh lah program-program yang kita bikin. Walaupun nanti di belakang itu ya ada lagi yang mirip, cuma nggak ada masalah. Iya. Makin kita dibikin miring, makin kita Makanya itu, kita tuh punya privilege kan, privilege negatif kan. Jadi ketika kita sebagai pemuda Pancasila ke klub malam, orang udah biasa, oh pemuda Pancasila. Iya. Tapi ketika kita ke masjid, Nah, Tanya-tanya. orang kaget kan? Iya. Luar biasa. Nah, itu sebuah value, privilege khusus menurut saya. kalau misalnya ada masalah dengan polisi kan tinggal dia bilang, ya Pak maklum aja Pak, anak PP udah pasti Pak. Urusan sama kantor polisi. Iya, benar. Tapi sekarang siapa sebagai penyelesai kasus? Penyelesaian masalah. Bukan pemberi kasus kan? Iya, mediator, fasilitator. Gitu ya. Nah menarik juga dan kebanyakan kalau yang saya lihat orang yang kena stigma negatif terkait misalnya keormasan organisasi, mereka juga cenderung antipati terhadap politik. Jadi mereka udahlah sama aja ormas, parpol, isu-isu kayak gini gue pragmatis aja lah. Gue toh hidup nyari makan, yang penting gue terima gaji gitu kan, yang penting keluarga gue bisa hidup gitu. Nah tapi kalau saya melihat sebenarnya ya dekat sekali nih hubungan antara apa ya, let's say sebuah ekosistem partai politik dengan ormas. Nah boleh nggak cerita sedikit tentu buat teman-teman juga ya yang nggak familiar gitu, apa sih yang membedakan antara ormas dengan partai politik? Dan kemudian bagaimana partai politik dan ormas itu bekerja sama untuk mengawal misi-misi dan nilai-nilai yang mungkin align. Artinya kan nggak semuanya cocok ya. Mungkin kan ormas tertentu pasti cocoknya dengan partai politik tertentu terkait dengan nilai-nilainya yang mereka utamakan gitu. Tapi secara umum kira-kira gimana Mas? Apa sih kalau buat audiens bisa mengerti? Ya kalau tergantung, kita berbicara hari ini sih di Indonesia ini pasca reformasi ini kan ormas ini banyak sekali. Betul. Kalau zaman dulu itu kan hanya beberapa ya, ada Pemuda Pancasila, ada NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Yang dulu notabene kan memang tidak banyak partai. Hari ini kita sangat multi partai, Sangat banyak. ya. Dan memang peran rata-rata dari ormas ini adalah memang mendelegasikan, mendistribusikan kader-kadernya untuk yang memang ingin berpolitik didistribusikan kepada kader partai-partai politik. Nah, mungkin kan kalau di zaman sekarang kan tidak terpaut kepada satu partai. Dulu kalau kayak misalnya Pemuda Pancasila misalnya, Pemuda Pancasila dulu sempat lah membuat partai. Sebelum ketika Orde Baru memang sempat berafiliasi dengan Partai Golkar. Tetapi pada pasca reformasi, Pemuda Pancasila sempat membuat badan lembaga politik sendiri namanya Partai Patriot. Oke. Nah, sempat mengikuti pemilu 2 kali, lalu tidak mengikuti lagi sampai hari ini. Cuman ya memang kita mendelegasikan kader-kader kita di seluruh partai politik itu ada. Makanya ada istilah kalau kita tuh tidak kemana-mana, Tapi ada di mana-mana. Tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Nah, mungkin rata-rata peran itu juga yang dilakukan oleh ormas-ormas lainnya ya. Mungkin kayak ormas-ormas lain yang besar yang mau juga memang ada yang begitu. Cuma kan pasti juga sempat ada yang membuat partai politik, sempat ada yang memberikan dukungan kepada partai politik tertentu. Tapi memang fungsinya apa? Ya kalau menurut saya sih ormas dan lainnya juga pasti membutuhkan namanya kekuatan politik. Pasti juga membutuhkan relasi politik. Karena dan juga pasti teman-teman ini juga punya hasrat akan di dalam dunia politik. Karena kan nggak semuanya di dunia usaha kan. Betul. Nah inilah bagaimana cara dan peran kita bisa memfungsikan. Nah tapi dalam perannya ini adalah bagaimana dia juga tetap bisa membawa nilai-nilai perjuangan daripada ormas tersebut Yang konsisten. misalnya tentang Pancasila, tentang apa namanya idealisme, tentang nasionalisme dan lain sebagainya. Terlepas kemanapun nanti kader ini akhirnya hilirnya kemana gitu ya, mau di Makanya kan kadang-kadang ada nih, misalnya dia maju, dia hubungin teman-teman di daerah, ayo minta support, bantuin suaranya, bantuin apa, itulah anak-anak yang kadang-kadang bekerja juga ya, untuk mensupport si calon ini, baik itu dalam bentuk pilkada atau pemilihan legislatif juga. Ya, seperti itulah. Mungkin tambahin? Ya, sebetulnya kan perbedaan dimensi ya. Iya. Domain dan ruang dan waktu. Jadi kalau lembaga politik kan sebetulnya lembaga aspiratif ya. Jadi memperjuangkan dari sisi kebijakan, politik dan lain-lain.
Ormas ini kan lebih mengagregasi masalah, ya, karena dia yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Mengagregasi masalah. Jadi dimensinya kan dimensi sosial. Kalau partai politik kan dimensinya politik. Tapi ada hal yang keterkaitan. Jadi ormas, kenapa partai-partai bikin underbow kan? AMPG di Golkar, lalu P3 dan lainnya itu bikin underbow partai. Dia seakan-akan memang membuat satu entitas untuk mengagregasi masalah di bawah, menyerap masalah. Setelah itu dia perjuangkan di lembaga politik. Jadi ada satu inline konsep yang memang saling menguntungkan gitu. Dan di satu sisi ormas maupun organisasi kepemudaan itu kawah candra di muka. Jadi rekan-rekan muda ini kan masuk laboratorium, digodok dulu kepemimpinannya, leadership dan lain-lain. Setelah sudah matang, diambil partai politik untuk menjadi pejabat publik kan itu sebuah ekosistem gitu. Itu sih menurut saya. Itu hubungan hulu hilir dong. Hulu hilir. Karena ormas tugasnya adalah tadi karena dia dekat dengan masyarakat. Ada kan masalah-masalah sosial di masyarakat bisa teragregasi kan, lalu disampaikan ke partai politik untuk diperjuangkan secara politik gitu. Jadi partai politik bisa fokus pada perjuangan masalahnya, tapi yang menyerap itu bisa dibantu oleh ormas. Karena kan memang ormas ini kan dia hidup di level terbawah dalam masyarakat. Benar-benar grassroots. Kalau kita kan sampai tingkat ranting, sampai tingkat RT, RW, insya Allah ada. Nah itulah memang yang sampai ke komisariat kampus. Kalau kampus tuh sampai di komisariat, sampai di sekolah, di universitas. Karena Mas Ari pernah bilang kan, kita tuh gak punya masalah di pusat, yang punya masalah itu di daerah. Jadi daerah harus melaporkan masalahnya kepada pusat. Untuk apa? Untuk di-solving sebagai kebijakan politik. Kan gitu ya? Menarik. Kan kita nggak punya teritori di pusat, yang punya itu di daerah gitu. Makanya dulu kan organisasi ini kan adalah sebenarnya juga salah satu organisasi yang resmi ya. Salah satu perpanjangan tangan juga dari pemerintah. Maksudnya apa? Misalnya ada program-program, ada permasalahan-permasalahan. Makanya kan gerakan. Kenapa kita juga selalu pasti bekerja sama dengan TNI, Polri, dan pemerintah-pemerintah di tingkat masing-masing. Karena ya seperti itu. Dan swadaya, Mas. Self-sufficient ya, swadaya. Kita sebagai lembaga nggak ada yang bridging. Nggak ada bridging. Tapi kalau ada yang mau, apa diterima? Oh terbuka. Hubungin saya kalau itu. Pakai bendung langsung. Kita ada iuran, Mas. Ada iuran. Jadi setiap struktur itu punya iuran masing-masing. Akhirnya kan kita membuat satu program yang kita dilakukan dan dihasilkan dari keringat kita sendiri juga gitu. Untuk apa dampaknya ke masyarakat? Benar. Kalau dari Mas Eka, yang mau ditambahin? Ya, terutama untuk kegiatan-kegiatan positif yang kayak gitu, euforianya di dalam kita sendiri tuh tinggi loh. Kayak contoh terakhir itu ada gempa di Cianjur itu ya. Itu tuh cuman ngumumin kita mau bergerak. Kita mau bergerak, ternyata euforia dari anak-anak yang nggak bisa hadir itu mau nyumbangnya sangat tinggi. Yang nggak bisa berkontribusi dalam bentuk uang, dia pengen berkontribusi dalam bentuk tenaga gitu loh. Dan ya cukup berhasil sih itu gitu loh. Kita tuh mungkin satu-satunya ya di sana itu kebanyakan orang ketika bencana itu kita coba ngeliat sisi positif dari sisi yang lebih dibutuhkan daripada sekedar bantuan. Kebanyakan orang kirim pakaian bekas. Itu pakaian bekas sampai dijadiin kasur misalnya. Karena udah nggak dibutuhkan gitu loh. Jadi digelar gitu ya. Iya. Orang mau cari simpel itu orang datang ke sana itu benar-benar cuma ngirim kayak bahan makanan Indomie. Masa seorang setiap hari dikasih makan Indomie gitu. Akhirnya kita pemuda Pancasila saat itu kita kerjasama juga sama Pas Pampres ya Bang ya waktu itu ya. Kita coba lebih improve lah, kita bikin dapur umum, kita masakin. Dan itu nggak main-main, kita kirim itu ribuan porsi per satu shift makan. Kali 3. Itu sampai kita bikin mobil dapur umum segala macem. Pembiayaannya cukup besar, tapi berhasil kok kami gitu bertahan di sana selama 2 minggu lebih itu cukup. Oke gitu. Itu bentuknya nangis. Uang habis. Itu perjuangannya bener. Sering ya. Tapi euforianya itu dalam arti ya kayak gitu-gitu ya. Sapma ini coba lah dalam setiap kegiatan itu ya kita mencoba melihat sesuatu yang belum bisa diberikan oleh orang lain gitu. Nah, ini menarik sebenarnya. Jadi kalau misalnya tadi gua ambil benang merahnya dari semua yang disampaikan, dan mengingat sekarang kita ini kan masyarakat itu kan kita sangat individualistis. Kita tinggal di apartemen, ya kan. Kita tinggal di rumah-rumah dengan tembok-tembok tinggi. Kayaknya jarang gitu kita ngobrol ke rumah tetangga kalau dibandingin kayak masa-masa 10-15 tahun yang lalu tuh kayak. Jadi banyak orang itu kan akan hanya melihat ke dalam, ke diri sendiri. Consideration-nya itu mungkin hanya untuk dia dan keluarganya. Tapi ketika kita terlibat dalam organisasi kayak gini, kita evolve beyond
our immediate surrounding, cuma kita sama keluarga kita mulai ngeliat orang lain, kita ketemu orang lain, ya kan gue nggak akan kenal Mas Rio, mungkin bener nggak akan kenal Mas Arif gitu kalau nggak dikenalin ke sama Pepe dari Mas Deka gitu kan. Ya nggak akan kenal Mas Deka kalau nggak nikah sama ada Mas Deka gitu. Tapi ini sebenarnya bagian dari perannya ini juga adalah dia apa ya, membawa manusia ini, lu nggak bisa cuma peduli sama diri lu sama sekitar lu doang gitu. Ini lu nih hidup di ekosistem besar dan semua pemikiran, semua langkah, keputusan-keputusan itu ditaruh di frame lu nih hidup dalam suatu ekosistem besar, bukan cuma lu sama keluarga lu doang gitu kan. Gitu. Dan itu mungkin bisa merubah cara berpikir orang, cara berbuat semakin orang, membumi kan. Semakin membumi dan langkah-langkahnya juga semakin considerate gitu. Kan kita kalau masalah yang tinggal sendiri-sendiri itu paling mengerikan waktu zaman Covid itu kan. Iya. Seperti kita nggak mau bertetangga, bahkan di rumah kalau ada yang batuk kita nggak mau keluar kamar. Iya, langsung beda kamar. Kita udah ngantri lu ngasih makanan apa semua, tapi tetap satu yang membedakan kita, alhamdulillah mungkin orang Indonesia kita masih mau membantu tetangga-tetangga kita yang lagi terdampak. Benar. Dan juga kita bisa masih sembako, masih apa. Dan itu tetap dijalankan, padahal memang lagi zaman susah, tapi kan sangat mengerikan. Covid ini mengajarkan kita untuk mengurus diri kita sendiri. Iya, benar-benar look inward gitu. Yes. Orang lain udah deh nanti gitu kan pusing. Tapi kita harus tetap bertetangga. Itu kan Indonesia kan indahnya bertetangganya. Betul. Ya itu ujian Covid itu memang itu buat sense of belonging gitu. Ibadah kita jauh-jauh jaraknya. Iya. Safnya bolong-bolong. Oke. Nah, kita mau have fun sedikit nih sekarang. Jadi akan ada rapid fire questions. Teman-teman masing-masing prefer yang mana gitu. Yeah. Nanti kalau mau cerita sedikit kenapa prefer yang itu juga boleh banget. Oke, yang pertama, kerja di belakang layar atau kerja di depan layar? Ya kalau saya mungkin lebih baik kerja di, tergantung sih, kadang-kadang di depan layar, kadang di belakang layar. Ya fleksibel, cuman ya tergantung case juga. Tapi ya lebih sering sih kita kerja di depan layar. Karena kan kalau nggak jadi ketua. Betul. Ya, karena kan kalau jadi ketua harus di depan kelihatan. Iya, benar. Iya. Serius. Saya sih sebetulnya secara personal ya senang di belakang layar. Tapi eksidensial, saya harus di depan layar gitu kan. Akhirnya keadaan melatih saya untuk di depan layar gitu. Karena sebenarnya secara personal saya lebih enak di belakang layar. Oh, ini Kalau saya lebih nyaman dan lebih cocok memang di belakang layar. Ini pengen sambutan. Yang pertama itu. Jadi gue punya kelemahan. Gue nih sebetulnya depan kamera begini aja nih gue udah gemeternya setengah mati. Ada cerita lucu waktu kemarin terakhir kita di Bandung ya kan ya. Munas ya. Munas itu tiba-tiba di depan diumumin. Pas mau dilantik kita diumumin. Jadi dia yang dipanggil pertama itu bukan ketum dulu. Bukan ketum yang baru dulu, tapi bendahara umum dulu dari belakang. Bendahara umum, sekretaris jenderal baru ketua umum. Itu di depan panggung gue gemeter bos. Ini kan jawabannya. Gemeteran. Itu pas ketemu sama sekjen sampai depan, kelihatan gue udah segede jagung. Jadi gue pastiin gue nggak cocok di depan layar. Tapi memang harus bekerja sama orang-orang belakang layar dan orang Iya. belakang layar. Karena memang yang ada di kepala gue pun adalah pengennya munculin ya kayak tadi gue bilang itu masalah segitiga terbalik dan lain-lain. Gue pengen banyak orang baru yang muncul ke depan karena gue lebih nyaman ya. Lebih suka ngelihat kemajuan dari orang lain. Oke. Next. Hari Minggu olahraga atau Sunday morning night? Harus pilih salah satu ya? Gue yakin suka dua-duanya sih, cuma Ya, gue olahraga. olahraga. Oke. Karena emang nggak punya motor. Gue juga nggak bisa naik motor, jatuh gue naik motor. Jadi gue cuma bisa olahraga. Jadi alasan gue ya itu. Iya. Mas Rio? Kalau kita sih tergantung dengan siapa. Olahraga dengan siapa? Tergantung dengan siapa. Sunmori dengan siapa? Pasti dengan istri saya tuh. Oh iya. Iya. Jadi saya lebih prefer Sunmori lah. Sunmori. Sunmori ya. Kalau gue anak motor banget Pak. Koleksi. Motor banget soalnya. Mantap. Tinggal Bapak belajar motoran Bang. Ya, Terakhir kita ke Bali Bang, sekeluarga Bang. Sekeluarga ke Bali. Gue sama bokap sama-sama motoran. Motor ada nganggur satu. Dia nggak mau ikutan. Dia malah nyetir mobil. Gue nunggu izin approval dari adeknya Mas Tega dulu. Nggak boleh sama istrinya. Ya istri gue sangat aware keterbatasan gue Bang. Kaki gini-gini aja udah leto ya gitu kan. Nah, next nih. Politik atau bisnis? Nah, harus pilih salah satu. Bisnis politik.
Bisnis politik, tapi kan itu berarti bisnis ya sebenarnya. Ya, Industrinya semua politik. industri Kita ke modal politik aja. Modal politik. Kita bisnis lah. bisnis aja. Bisnis. Ya, bisnis. Oke. Karena tahun politik nih. Kalau tahun politik, Tahun politik. kalau tahun politik mulai banyak bisnis politik. Ya. Justru ini cari aman. Jawab bisnis ini cari aman. Iya, iya. Sekarang tahun politik kita berbisnis. Heeh. Karena bisnis politik. Iya. Bisnis Tapi politik. kalau lagi tahun bisnis berpolitik. Berpolitik. Oke. Ah, ini sudah clear nih. Motor, mobil. Udah selesai lah kan. Iya, selesai. Motor. 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 Karena belum ada motor pakai mobil sekarang. Dulu udah ada motor dijual nanti belum beli motor lagi. Kalau gue MRT itu. Gak ada pilihan, gue juga sekarang pakai MRT. Iya kan? Kode dong. Iya. Ngode. Ya, ya. Ada motor gue pakai MDK. Apa? Ada bang, tinggal pakai kok. Oh iya. Wafa banyak taruh motor di rumah. Kita tinggal pakai kan. Dipinjemin sama Wafa. Oke, kalau lagi punya uang lebih nih, let's say mau ditabung atau diinvest atau buat self reward. Kalau lebih ya self reward lah. Ya maksudnya kadang-kadang pergi sama keluarga. Yes. Ya kayak gitu-gitu lah. Yes. Atau ibadah atau apa. Kalau terlalu di saving nanti stres juga ngeliat duit. Ya kan? Terlalu banyak. Terlalu banyak. Nggak ada duit, stres. Kebanyakan duit, stres juga ya. Jadi bagaimana menikmati rezeki yang ada. Emang buat apa sih uangnya kalau bukan? Sama-sama. Sama apa? Ya. Kalau ini sih self reward banget. Kalau gue sebetulnya kalau dibilang self Beyond. reward, saving, tapi Oh, self iya. reward itu buat gue juga penting. Tapi lucunya kalkulator gue terlalu mateng. Self reward gue itu cukup menghasilkan ya. Lu mungkin tahu lah, gue hobi arwana. Oh iya. Ya. Hobi arwana, gue beli arwana itu sebagai self reward. Katakan let's say gue beli 30 juta, tiba-tiba lakunya 200 juta gitu Oh, loh. iya. Jadi self reward gue itu cukup jadi saving juga Bapak ternyata gitu. bisnis terus Bapak. Termasuk juga self reward gue di motor gitu ya. Gue cari motor hobinya cari yang langka, yang susah dicari orang. So, valuasinya naik ya. Valuasinya juga naik gitu loh. Jadi gue bener-bener kalau ditanya self reward, ya gue self reward betul. Tapi self reward itu gue pastikan menjadi saving juga. Iya, iya. Menarik itu kalau bisa jalan dua-duanya. Kalau gue self Investor, reward, investor. iya, gue self rewardnya nggak produktif gitu kan. Jadi ngabisin Spending duit, ya? spending. Kalau dia self rewardnya belanja di game. Iya, belanja di game bener. Tapi bikin bahagia juga ya. Tapi bikin happy. Bahagia, betul. Ya, pas stres. Oke teman-teman, nggak kerasa kita udah 1 jam dan sekarang kita mau denger lah ya petuah-petuah penutup dari senior-senior saya di sini ya terkait semangat entrepreneurship, tapi mungkin juga terkait semangat kebangsaan, semangat bernegara, pentingnya kita peduli dengan banyak orang lain di sekitar kita selain dari diri kita sendiri. Silakan, Abang, ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Kalau saya sih mungkin kalau penutup sih ya kalau saya selalu melihat dari junjungan saya lah, maksudnya Nabi Muhammad tuh selalu bilang jadilah kita manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain juga. Khairirunas, alhamdulillah. Jadi dan juga kita nggak usah berputus asa kan. Ya, semua hal selama itu kebaikan, jadi ya itu yang terus kita jalankan. Dan juga kalau dalam berorganisasi ini yang penting bagaimana kita bisa memanage organisasi dengan baik, memanfaatkan kader-kader yang baik, dan juga bagaimana kita berkata benar di saat orang lain tidak mau mengatakannya. Dan juga kita harus bisa berani berbuat baik juga sama orang. Kalau istilahnya ketua umum saya Pak Yapto itu lebih baik kita juga ditampar seorang sahabat daripada dipeluk oleh pengkhianat. Betul. Mantap. Harus gue pikirin dalam-dalam. Karena kalau dalam berorganisasi kan ya kita tahu sendiri lah. Nah, cuman yang penting itu loyalitas dan komitmen kita. Emang kita membuat teamworknya seperti apa. Ya. Karena kan kalau memang enggak, karena kan ini banyak kepala. Nah, banyak kepala, banyak tangan, banyak kaki. Wah, nah inilah yang harus kita sama-sama. Yang penting satu punya tujuannya yang sama. Ya. Itu aja sih. Siap. Kalau saya sih sedikit menyempurnakan dari Mas Arief ya. Mas sekretaris jenderal urusannya menyempurnakan. Sempurna. ADRT termasuk ya. Kalau bendahara bagian bayar-bayar. Juru bayar. Bendara bagian menyelesaikan. Jadi dari semua perjalanan saya secara pribadi ya dan lingkungan saya secara umum itu, ternyata hal-hal besar itu tidak dihasilkan di zona yang nyaman.
yang paling penting itu bagaimana rekan-rekan muda ini keluar dari zona yang nyaman supaya improve diri kan. Kan yang paling membunuh itu ketika kita di zona yang nyaman dan nggak mau bergerak. Gitu ya. Nah itu berdasarkan dari pengalaman saya, ternyata memang kitanya harus terus bergerak supaya kita bisa menghasilkan hal besar di kemudian hari. Saya sih mungkin Kalau hukum fisika tuh semakin banyak bergerak, harus dikasih sebanyak kesempatan supaya more things can happen. Gitu. Betul, Ada possibility. Kan, betul. itu. Karena kalau kita nggak bergerak kan nggak ada possibility kan. Iya. Semakin banyak bergerak, semakin banyak ruang, semakin banyak possibility juga. Iya. Gitu. Kalau kita diam aja, possibility-nya semakin sedikit. Semakin sedikit. Kan teori fisikanya begitu. Iya. Vibrasi gitu. Kalau Vibrasinya. Jadi kalau misalnya sudah ada di zona nyaman itu tinggal menunggu dibunuh kan. Iya. Harus cepat-cepat keluar gitu, terus bangun gitu. Saya misalnya di Jawa Barat itu udah cukup nyaman, ya. Tapi kenapa saya ingin harus move ke Jakarta, ke pusat gitu? Karena saya ingin melewati itu zona nyaman saya. Kalau enggak saya akan habis di situ. Iya. Menarik. Thank you Mas. Gitu. Mas Eka. Gue nggak banyak sih. Gue ini kalau diajak ngomong gemeter. Apa yang lu dengerin apa? Diajak ngomong udah gemeter duluan. Nggak apa-apa, kameranya nggak ada. Nggak ada, kita lagi ngobrol-ngobrol doang. Yang penting kan semakin banyak pasang posisi. Ya kalau gue pribadi sih apa ya, balik lagi ke tadi yang kita bahas, anak-anak muda sekarang ini jarang ada yang mau peduli dengan ideologi Pancasila dan lain-lain gitu. Dan gue memang ngerasain juga, langsung ngeliat banyak adik-adik kita nih yang masih kuliah, masih ya yang apa kita bilangnya Generasi Z. Gen Z ini banyak yang kepeduliannya terhadap bangsa negara, terhadap Pancasila ini sudah mulai hilang gitu loh. Nah ini yang memprihatinkan sih. Mereka lebih banyak mikirin masalah apa yang buat ya itu tadi, buat dirinya dia sendiri. Bahkan untuk tinggal aja mereka udah banyak lebih mikir, lebih keren tinggal di apartemen daripada di rumah. Kan balik lagi gitu kan. Apartemen ini kayak di rumah di Menteng semua, bos. Sebelahnya belum tentu kenal gitu loh. Makanya balik lagi sih. Gua harap sih ke depannya itu entah melalui Sakma Pemuda Pancasila atau banyaklah OKP lain yang generasi muda ini banyak lebih peduli dan ikut lah gitu loh untuk memperhatikan kayak gini, karena kedepannya mengkhawatirkan sih menurut gue. Banyak yang sudah tidak peduli. Dulu OKP itu jumlah anggotanya bisa ribuan semua. Sekarang udah menipis. Sudah tidak bisa gitu. Karena kepeduliannya juga sudah menghilang. Gitu. Ya ini harapan gue kedepannya melalui podcast ini, kalau banyak Gen Z yang ikut nonton atau segala kaum yang nonton, ya cobalah ikut lebih peduli dan bergabung ke dunia ini. Tidak harus melalui kami, tapi bisa melewatin manapun. Yang penting semangatnya itu tadi kan. Semangatnya. Spiritnya. Oke. Kalau sebagai kakak ipar ada Bye-bye jagain adik gue. Itu kita bahas di rumah. off cam. Oke. Sebagai kakak ipar. Thank you. Oke, Mas thank you, Mas Arif. Papa. Thank you Mas Terima kasih Eka. semuanya. Teman-teman, sampai di sini episode ngode kita. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di channel-channel kita di YouTube, TikTok, dan Instagram. Thank you dan sampai jumpa. Thank you, bye.